dalam pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, apakah anak-anak tadi sudah sholat subuh? Sudah. Bagus. Tadi anak-anak sudah mandi? Sudah. Bagus. Sudah sikat gigi belum? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Anak-anak sebelum berangkat sekolah harus mandi terlebih dahulu biar badannya apa? Segar. Setelah mandi pakai baju yang rapi, kemudian sarapan. Mengapa harus sarapan? Agar tubuh kita menjadi kuat, tidak lemes. Kalau belum sarapan kan anak jadi lemes. Jadi kalau sudah sarapan, tubuh menjadi kuat, tidak lapar, sehingga mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, sekarang aku lebih semangat ini. Bu ini punya zel-zel nih, kelas 2. Jalannya seperti ini. Nanti dikirkan ya. Misalnya anak kelas 2 sehat, cerdas, ceria. Bisa? Bisa? Nanti diperhatikan ya, coba sekali lagi ya, didengarkan dulu. Anak kelas 2 sehat, cerdas, ceria. Sambil senyum gini ya, ceria ya. Bisa? Oke? Ya. Nanti kalau Bu ini bilang anak kelas 2 sehat, cerdas, ceria. Sambil digerakkan ya, tangannya. Siap? Anak kelas 2 sehat, cerdas, ceria. Oke, sekali lagi ya. Anak kelas 2 sehat, cerdas, ceria. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang tepuk semangat. Ini tepuk semangat. Hu ha, hu ha. Semangat. Bisa? Bisa? Bisa. Yuk, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Hu ha, hu ha. Semangat. Nah, anak-anak, terima kasih. Kita harus bersemangat dalam segala hal apapun, termasuk saat ini kita belajar di kelas harus bersemangat. Kalau bersemangat, nanti kita bisa mengerjakan atau bisa memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, kalau sudah memperhatikan dengan baik, anak-anak bisa mengerjakan semua tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dengan benar, mendapat nilai 100. Nah, kalau apa sih manfaatnya semangat? Biar apa? Biar apa? Apa manfaatnya kita harus semangat? Apa manfaatnya? Kita harus semangat. Anak-anak punya cita-cita enggak? Punya. Coba, cita-citanya apa aja? Coba. Anak punya cita apa? Ingin jadi apa? Ayo. Mbak Gea? Guru. Oh, jadi guru. Siapa lagi? Mbak Arina? Jadi dokter. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita harus semangat belajar. Karena dengan belajar kita akan mendapat hasil yang baik. Kita akan menjadi anak yang pintar. Dan insya Allah cita-cita kita tercapai. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Bagus, kita juga bisa bilang jangan buang sampah sembarangan agar mereka lebih sadar lingkungan. Tepat sekali, Milo itu penting untuk mengingatkan orang lain agar lebih peduli. Selain himbauan, kita juga bisa mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Misalnya, ayo bersih-bersih taman bersama. Betul sekali, kita bisa bilang, yuk kita adakan kegiatan bersih-bersih akhir pekan. Dan jangan lupa ajak mereka untuk membuat kebersihan, bawa sapu dan kantong sampah ya. Jadi kita sudah mengerti perbedaan antara kalimat himbauan dan kalimat ajakan. Ya, himbauan itu untuk mengingatkan, sedangkan ajakan untuk mengajak orang lain berpartisipasi. Ayo jangan kebersihan menjadi diri sendiri dan jangan lupa ajak teman-teman lain ya. Nah, tadi dari video itu anak-anak mendengarkan percakapan antara siapa? Antara siapa tadi? Lisa dan Reza. Betul. Lisa dan Reza. Lisa dan Reza itu bercakap-cakap tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Kalimat himbauan. Kalimat himbauan. Nah, tadi dari videonya itu apa saja yang diucapkan Lisa kepada Reza yang di situ mengandung kalimat himbauan atau ajakan? Anak-anak ingat nggak? Coba. Ayo. Yang diucapkan Lisa tadi kepada Reza apa? Mari apa tadi? Mari. Nah, mari apa? Mari. Mari kita membuang sampah. Ya. Lisa mengajak Reza agar membuang sampah di tempatnya. Terus tadi Reza juga bilang untuk mengajak teman-temannya untuk membawa apa? Kantong plastik untuk mengambil sampah yang berserakan di halaman. Jadi anak-anak sudah tahu ya, tadi itu adalah contoh percakapan antara Lisa dan Reza. Nah, ini. Jadi kalimat himbauan atau ajakan itu bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contohnya tadi di video itu siapa? Lisa mengajak Reza untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian Reza juga mengajak teman-temannya untuk membawa apa? Kantong plastik untuk mengambil sampah yang berserakan di halaman. Kalimatnya bagaimana tadi ya? Ayo kita membersihkan sampah di halaman. Nah, kalimat himbauan itu biasanya kata kerjanya itu diakhiri dengan la. Contohnya tadi Mas Jaya tadi kata apa? Buanglah, itu ya. Terus ada lagi misalkan tutuplah, kemudian apa? Bacalah, bacalah boleh, matikanlah juga boleh. Kemudian
Kemudian kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo atau mari. Contohnya tadi sudah ya. Ayo kita membuang sampah di tempatnya. Ayo kita doa dulu sebelum makan. Atau dengan kata mari. Mari kita apa Mas Asad? Mari kita sholat terlebih dahulu. Itu juga termasuk kalimat ajakan. Sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya atau enggak? Enggak? Nah itu tadi yang Bu Eni jelaskan. Dalam kalimat himbauan kata kerjanya menggunakan akhiran lah. Contohnya, matikanlah keran air jika tidak digunakan. Biasanya kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Terus ada lagi, jagalah kebersihan kelas, diakhiri dengan tanda seru. Ini termasuk kalimat apa anak-anak? Kalimat apa? Kalimat apa? Himbauan atau himbauan. Apa anak-anak? Himbauan. Bagus. Nah, sekarang nih, kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Tadi Bu Eni juga sudah jelaskan. Contohnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Oh, bisa juga. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Sudah jelas anak-anak? Bagus. Nah, kalau sudah jelas, nanti Bu Eni akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya biar karena kelas 2 jumlah siswanya cuma 11, nanti satu kelompok 2 anak karena nanti akan memperagakan percakapan di depan. Nah, ini akan membaginya sesuai dengan tempat duduknya saja ya. Ya, kelompok 1 Mbak Gea sama Mbak Mia ya. Terus kelompok 2 Mbak Arina sama Mbak Ais. Kelompok 3 Mbak Najwa sama Mbak Salsa. Kelompok 4 Mas Ibnu sama Mas Arsa ya. Nah, kelompok terakhir bertiga ya, karena jumlahnya cuma 11 jadi ganjil 1. Nah, kelompok terakhir kelompok 5 Mas Farel, Mas Jaya sama Mas Rian. Jelas semuanya? Nanti kalau sudah, Bu Eni akan memberikan kartu. Kartu ini berisi peran. Di sini sudah ada tulisannya masing-masing. Ada kartu A dan kartu B. Nah, nanti anak-anak salah satu atau semuanya maju karena nanti praktek membuat kalimat himbauan atau kalimat ajakan dan diperagakan di depan kelas 2 anak. Nanti satu kelompok maju di depan kelas. Nah, sekarang nanti maju satu-satu dengan tertib ya. Dari kelompok 1 ya. Nah, nanti milih satu-satu. Yuk, silakan. Dari kelompok 1 Mbak Gia sama Mbak Mia. Yuk, ambil satu ya kartunya. Bebas ya. Bebas. Mbak Mia. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 2 Mbak Sarah sama Mbak Arina. Ambil satu ya. Ya, duduk kembali. Yuk, kelompok 3 Mbak Salsa sama Mbak Najwa. Mbak Salsa sama Mbak Najwa ambil satu. Ya.
tulisannya ada tokoh A sama tokoh B. Nah, contoh saja ini kartu B. Tokoh A membuang sampah di lantai dan membiarkan sampah berserakan. Tokoh B menghimbau tokoh A untuk membuang sampah di tempat sampah. Nah, berarti ini tugasnya Bu Eni ini nanti A disuruh membuat kalimat himbauan kepada tokoh A agar membuang sampah di tempat sampah. Nah, nanti anak-anak kalau sudah berdiskusi, nanti kalimatnya itu ditulis di lembar sini. Ini ada tokoh A, ada tokoh B. Jadi nanti satu kelompok membuat percakapan yang di dalamnya ada kalimat himbauan atau kalimat ajakan. Jelas anak-anak? Sekarang kartunya dibaca dulu semuanya. Sudah jelas? Sudah jelas itu perintahnya? Sudah jelas isi kartunya? Sudah jelas? Nah, sekarang Bu Eni akan membagikan lembar kerja. Anak-anak nanti tulis nama panjang ya, kemudian nama lengkap maksudnya, kemudian kelas. Jelas? Ya. Bisa ditulis dulu nama dan kelas dulu. Ditulis dulu namanya. Tulis dulu ya nama dan kelasnya. Ya Kak, nanti kamu tokoh di sini kan tokoh yang mengajakkan. Nah, nanti ditulis misalnya mengajaknya itu teman yang satu kelompok itu ya. Misalkan Mbak Bea sama Mbak Mia, berarti Mbak Bea mengajak Mbak Mia itu nanti ditulis di sini. Jelas? Jelas? Nama ditulis dulu sama kelas sudah apa belum? Ditulis dulu nama dan kelas. Kalau sudah, sekarang anak berdiskusi dengan teman satu bangku yang sudah tadi Bu Eni bentuk kelompoknya. Kalau sudah, nanti hasilnya itu berdiskusinya itu kalimatnya ditulis di sini. Waktunya mau berapa menit anak-anak? 10 menit atau 15 menit? 15 menit. 15 menit. Tuh, 10 menit aja karena nanti anak-anak maju ke depan. Nanti anak-anak masih maju ke depan. 10 menit cukup ya membuat kan cuma satu kalimat ajakan atau kalimat himbauan sesuai yang ada di kartu. Di kartu. Oke? Jelas? Nah. Yuk, sekarang diskusi. Diskusi sama teman sebangku. Mengajarnya dengan teman sebangku 10 menit. Berarti nanti jarum panjangnya ada di angka 2 lebih. 2 lebih ya. Yuk diskusi dulu. Membuat kalimat ajakan atau kalimat himbauan sesuai yang ada di kartu.
ajarkan. Anak-anak boleh berdiskusinya sebentar ya, lihat dulu videonya ya anak-anak. Nanti dilanjutkan lagi diskusinya. Sudah? Diskusinya lanjutkan nanti. Nah, ini adalah contoh Kalimat ajarkan. kalimat ajarkan atau percakapannya. Ayo diperhatikan biar anak-anak berdiskusi nanti biar mudah. Teman-teman Spartoin, bagaimana ya cara mengajak teman untuk bermain? Ayo kita belajar kalimat ajarkan. Udin mengajak Edo bermain bola. Kalimat ajarkan seperti apa ya yang cocok? Ayo kita bermain bola, Edo. Siti mengajak Fani menanam pohon. Kalimat ajarkan seperti apa ya yang cocok? Fani, ayo kita menanam pohon. Tia mengajak Fani bermain ayunan. Kalimat ajarkan seperti apa ya yang cocok? Bermain ayunan yuk Fani. Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Kalimat ajarkan seperti apa ya yang cocok? Edo, ayo kita ke perpustakaan. Teman-teman Smartpoint sudah tahu kan seperti apa kalimat ajarkan? Selamat belajar. Nah, itu adalah contoh-contohnya buat referensi anak-anak diskusi. Yuk, dilanjutkan lagi diskusinya. Sudah selesai, Mbak Ais? Sudah? Oh ya, yang belum? Masih ada ya waktunya, ayo dikerjakan. Mas Farel sudah apa belum? Belum. Mas Gayat sama Mas Brian? Kalau bertiga, Mas Brian nanti boleh mengajak salah satu. Mas Farel atau Mas Gayat ya? Salah satu. Boleh. Mas Asa sama Mas Ibnu udah apa belum? Sudah? Mbak Kia sama Mbak Mia sudah? Ya. Bentar ya, untuk semuanya yang belum selesai, nanti Bu Eni akan memanggil anak-anak satu kelompok. Nanti Bu Eni nilai. Yang Bu Eni nilai nanti untuk percakapan, untuk praktek memperagakan percakapannya yaitu intonasi suara. Nah, anak-anak nanti kalau maju suaranya harus keras dan jelas, volumenya harus yang keras dengan lambat biar jelas. Terus juga nanti ada kelancaran berbicara. Tuh, yang sudah ditulis di lembar kerja sambil tunggu temannya, anak-anak boleh ya, boleh dipraktekkan di bangku dulu, boleh dipraktekkan di tempat duduk dulu sebelum maju ya, sambil tunggu temannya yang belum. Berarti nanti anak-anak 2 kali ya prakteknya, gantian. Jelas? Maju. Nanti gantian, misalkan salah satu mengajak untuk apa tadi? Sholat duha. Terus kalau udah dijawab nanti gantian. Yang satunya menghimbau atau mengajak sholat duha juga boleh sesuai kartunya.
Jadi prakteknya nanti ke depan, satu anak mengucapkan satu kalimat ajakan atau kalimat himbauan kepada temannya satu kelompok. Mas Arsa sudah? Sudah. Ya, nunggu temannya yang belum ya. Sudah? Oh ya, oke. Good. Sini Mbak Mia sama Mbak Dea. Yeay. Good job. Bagus sekali. Sudah betul ya anak-anak? Sudah betul apa belum? Punya Mbak Dea sama Mbak Mia sudah betul apa belum? Betul ya? Bagus. Nih, silakan duduk kembali. Nanti kalau memperagakannya jangan cepat-cepat ya anak-anak. Misalkan jeda dulu baru gantian, oke? Ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Ya, siapa dulu? Mau siapa dulu? Oh ya, Mbak Ais sama Mbak Mia. Ayo, silakan. Oh, Mbak Mia salah Mbak Arina, lupa Bu ini. Yuk. Oh iya, tepuk tangan anak-anak. Tepuk tangan ya. Sudah betul? Sudah. Good job. Ini bagus. Silakan duduk kembali. Pak Arina lupa. Makasih. Ayo, selanjutnya siapa lagi? Oh ya, Mas Arsa sama Mas Ibnu, silakan.
Gantian sekarang. Ayo kita sholat duha. Oke, mari kita berangkat ke sekolah. Sudah betul anak-anak? Sudah. Sudah. Sekarang gantian. Mas Brian sama siapa? Oh ya, boleh. Kemarin buatlah sampah di tempat sampah. Oke, aku akan bayarnya. Brian, buatlah sampah di tempat sampah. Sudah? Anak-anak sudah mendengarkan percakapan antara Mas Farel, Mas Brian sama Mas Dayat sudah mendengarkan? Ya. Betul apa salah? Kalimatnya betul apa salah? Beri tepuk tangan. Ini Mas Farel. Oh, Mas Dayat dulu. Oh iya, Mas Farel dapat 2 emoji dari Bu Guru. Selamat ya. Nih, bagus. Terus Mas Rian. Good. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak. Sudah berani maju ke depan. Oh iya, masih kurang 1. Bu ini lupa. Ayo, siapa? Mbak Salsa sama Mbak Najwa. Bapak. Nah, jangan cepat-cepat ya. Kurang 1. Mbak Salsa dulu apa Mbak Najwa dulu? Oh ya. Najwa, mari kita sholat duha. Oke, sekarang gantian. Kita sholat duha. Oh iya, anak-anak sudah mendengarkan percakapannya Mbak Mia sama Mbak Najwa sama Mbak Salsa. Mbak Mia sudah mendengarkan? Betul apa salah? Beri tepuk tangan. Mbak Salsa sama Mbak Najwa. Good job. Silakan duduk kembali. Mbak Najwa, terima kasih ya. Duduk kembali Mbak Najwa. Nah, sekarang anak-anak sudah pintar ya, sudah tahu ya, sudah bisa ya Mas Salsa ya, sudah bisa apa? Membuat kalimat ajakan dan kalimat imbuhan. Nah, bagaimana toh menggunakan percakapan dengan sopan? Bagaimana toh berbicara dengan sopan dengan temannya? Mas Farel sudah jelas apa belum? Cara berbicara yang sopan. Tidak seperti ini ya, cara kalau misalkan gue ini ngajak misalkan ya. Ayo Ibnu, ayo sholat duha. Nanti apa? Nanti dimarahi Pak Guru. Kira-kira itu sopan apa enggak? Sambil nepuk ini misalnya. Kira-kira itu sopan apa enggak? Sopan. Terus yang sopan gimana? Ayo Ibnu, kita sholat duha bersama-sama di musola. Enggak nepuk gini kan? Ayo Ibnu, ayo Ibnu. Itu sopan apa enggak? Sopan apa enggak? Ayo Ibnu. Itu tidak boleh, namanya tidak sopan. Nah, jadi anak-anak sudah mempraktekkan percakapan menggunakan kalimat imbauan dan kalimat ajakan dengan sopan. Nggak boleh ya tadi menepuk-nepuk gini, tidak boleh. Itu namanya tidak sopan. Nah, sampai di sini anak-anak dia mau bertanya apa tidak?
kalian ketahui adalah apa yang kalian pelajari hari ini. Membuat kalimat himbauan dan ajakan. Nah, apakah anak-anak tadi sudah bisa menulis kalimat himbauan atau ajakan dengan benar? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa. Kemudian tadi anak-anak juga sudah bisa memperagakan percakapan? Sudah bisa. Nah, tadi ini sudah menyimpulkan ya. Kesimpulannya anak-anak sudah bisa membuat kalimat himbauan dan ajakan, sudah bisa menulisnya dan sudah bisa diperagakan di depan kelas. Anak-anak sudah mampu berbicara dengan sopan dengan temannya menggunakan kalimat himbauan dan kalimat ajakan. Nah, anak-anak, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk pelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar bab 8 ya, tentang hobi yang menjadi prestasi. Temanya macam-macam hobi. Hobi itu adalah suatu kegemaran. Kamu punya hobi? Punya. Nah, hobinya apa saja? Ini tanya. Apa? Hobinya Mas Asa bermain sepak bola. Berarti besok insya Allah kalau sudah bisa menjadi pemain sepak bola, ikut tergabung dalam tim nasional. Bisa ikut tanding di mana? Luar negeri ya. Terus apa lagi? Hobinya apa? Olahraga. Oh, bagus. Biar badannya sehat. Olahraganya apa? Sepak bola. Oh, sepak bola sama. Ya. Tapi itu kita belajar untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, sekarang pertemuan hari ini kita ucapkan bersama-sama, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, terima kasih. Semoga tadi ilmunya bisa masuk di pemahaman anak-anak, bisa mempraktekkan berbicara dengan sopan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baiklah, terima kasih. Kita akhiri. Ini akhiri. Selamat istirahat. Belum istirahat. Nanti setelah ini kita belajar materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalam.